Hellcat. Baik, jumpa lagi pada channel Juragan Sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Juragan Sulit akan membahas 25 soal sistem rem dan CVT pada sepeda motor, yang dalam soalnya pembahasannya itu 20 soal pilihan ganda dan 5 soal itu soal uraian. Oke, kita langsung saja ke soal pilihan ganda. Yang pertama yaitu prinsip kerja rem, yaitu merubah energi. Jawabannya A, yaitu merubah energi gerak menjadi energi gesek. Karena pada dasarnya sistem rem atau cara kerjanya itu dari roda, untuk bisa berhenti itu harus ada bidang geseknya. Artinya nanti jika ada roda yang masih berputar dan ada bidang geseknya, roda tersebut akan memperlambat maupun bisa berhenti, seperti itu. Selanjutnya, komponen pada sistem rem yang berfungsi untuk mengurangi tenaga yang diperlukan pengemudi dalam pengereman, yaitu yang kedua, booster rem. Karena jika pedal rem ditekan, booster rem akan memerintah master silinder yang selanjutnya menggerakkan pad dan akan mengalami gesekan. Dan booster rem juga mempengaruhi ringan atau tidaknya suatu pedal apabila diinjak. Artinya booster rem juga mempengaruhi beban tekan yang ada pada pedal rem, seperti itu. Lanjut. Yang kedua, sebutkan komponen-komponen yang terdapat pada rem troma kecuali tidak jelas, yaitu piringan atau disk rotor. Karena kenapa? Piringan atau disk rotor itu merupakan bagian dari rem cakram. Selanjutnya, komponen pada sistem rem yang berfungsi sebagai tempat pembuangan udara pada sistem adalah B, yaitu baut nipple. Karena kenapa? Pada baut nipple ini juga bisa membuka saluran fluida pada saat bleeding. Ini ada kaitannya ketika rem masuk angin maupun kemasukan udara, seperti itu. Jika baut nipple itu diundurkan maupun dilepas, tentu nanti udara yang ada di dalamnya akan keluar dan akan dilakukan penggantian rem dengan cara menekan pedal rem dan membuka sedikit demi sedikit baut nipple secara bersamaan, sehingga nanti udara dan fluida akan keluar dengan sendirinya. Next, langsung masuk ke sistem ABS. Sistem ABS pada sistem merupakan kepanjangan dari, yaitu C, anti-lock brake system. Karena kenapa? ABS sendiri adalah merupakan rem secara modern dengan dibantu teknologi di dalamnya, sehingga cara kerja lebih efektif dan efisien. Kalau kita jawab anti-lock itu lebih ke kunci, bukan untuk ke sistem remnya. Dan anti-lock brake system sendiri itu ada ECM-nya atau Electronic Control Module yang mengatur semuanya. Hal itulah yang membuat beda. Dalam masanya sekarang ini ABS sudah banyak digunakan untuk strategi pasar. Dan ini adalah langkah bleeding rem tadi yang suka saya jelaskan. Langkah bleeding rem dilakukan ketika, jawabannya E, adanya udara yang masuk pada sistem rem. Maksudnya seperti itu. Karena kenapa? Dalam sistem rem tersebut ada kendala-kendala yang salah satunya yaitu adanya udara yang masuk pada sistem rem. Selanjutnya, ketika kendaraan dilakukan pengereman pada kampas rem terbakar, apa yang terjadi dan mencium baunya? Yang terjadi yaitu C, yaitu karena sepatu rem tidak bisa kembali dengan piston. Karena kenapa?
sebuah piston jika ditekan tapi ada karatnya. Sebuah piston, ini saya gambarkan piston, maaf, jika ditekan nanti berkarat, nanti bisa menyebabkan suatu terbakar, artinya nanti bisa tercium bau-bau terbakar, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu apa? Tinggi permukaan minyak rem menurun walaupun tidak ada kebocoran karena B. Petaus. Karena petaus sendiri itu pada saat kita menekan dan pada saat itu petausnya sudah aus. Petnya itu sudah aus. Dan daya tekan kita kan menjadi lebih banyak. Dan hal itulah yang mempengaruhi minyak rem itu berkurang meskipun tidak ada kebocoran. Selanjutnya, jika pedal rem ditekan tetapi rem belum bekerja disebut, ini karena B. Gerak bebas pedal. Gerak bebas pedal ini tidak artinya jika suatu pedal ini ditekan oleh, katakanlah ini pedal rem ditekan tetapi gaya bebasnya ini terlalu plus, artinya ada standarnya sendiri. Nanti kalau terlalu bebas juga tidak baik, dan kalau terlalu minus, artinya nggak ada gaya bebasnya, itu kayak di rem berasa belum direm mudah ngerem. Nah, itu yang merupakan kelebihan juga dari sistem rem, kelebihan dari gaya bebas sistem rem tersebut. Langsung lanjut saja. Dalam sistem ABS terdapat komponen elektronik, komponen yang berfungsi untuk menghitung dan memperkirakan akselerasi dan deselerasi serta rasio ban slip, dan mengatur interval katup adalah A, yaitu kontrol modul. Langsung saja, sebuah rem, katakan ini rem ditekan, ini ada ECU atau ECM, ini didampingi oleh sensor. Sensor tersebut sangat sebagai perintah, jadi urutannya gini: ECM, sensor nanti mengirimkan data ke ECM, karena ECM diolah lalu diteruskan ke aktuator, seperti itu. Lanjut saja. Pada gambar tersebut pengukuran yang dilakukan adalah B, diameter tromol. Karena kenapa? Jika kita akan mengatur sebuah kausan tromol tanpa kita mengukur diameter terlebih dahulu, itu tidak bisa. Seperti itu. Yaitu dari pada sistem rem, sepeda motor khususnya rem jagram tidak lepas dari minyak rem, yang dimana dalam pemilihan minyak rem tidak boleh sembarangan. Lantas apa syarat-syarat minyak rem yang baik untuk sistem rem pada kendaraan, kecuali yaitu C, menimbulkan endapan. Karena kenapa? Sesuai pengalaman, endapan ini dihasilkan dari kotoran atau kerak-kerak, bukan dari minyak rem itu sendiri. Itu yang mendasari kenapa minyak rem itu tidak ada menimbulkan endapan. Langsung lanjut saja. Apa kepanjangan dari CVT? Ini udah masuk pada sub pembahasan pilihan ganda bagian CVT.
CVT sendiri artinya B. Continuously Variable Transmission. Artinya ini adalah sebuah perangkat CVT yang diatur dalam sebuah teknologi yang dipasang dalam sebuah motor matic, sehingga kecepatannya itu terjadi secara halus dan berkesinambungan, seperti itu. Yaitu adalah selanjutnya komponen di bawah ini termasuk komponen puli primer adalah yaitu wake jam. Karena kenapa? Wake jam itu adalah pemberat sih. Pemberat itu berfungsi untuk semakin berat sebuah beratnya itu sendiri, nanti semakin besar torsi, tetapi ada dampak-dampaknya tersendiri. Nanti juga ada dampak terhadap pistonnya, ada dampak terhadap bahan bakarnya juga. Untuk biasanya untuk motor racing itu jamnya atau wake-nya ini, wake jam ini sangat diperhitungkan, seperti itu. Ini selanjutnya, apa fungsi dari sentrifugal? Jawabannya yaitu E. Menghubungkan puli sekunder dengan cloth housing. Artinya kopling sentrifugal pada motor transmisi manual terletak pada bagian puli sekunder. Kopling sentrifugal terpasang pada puli sekunder dan di depannya terdapat cloth housing yang terhubung dengan gear reduksi, di mana pada putaran rendah kampas kopling belum mengembang sehingga kopling masih dalam keadaan bebas, yang selanjutnya akan diteruskan oleh kampas kopling sentrifugal dan mengembang sehingga putaran puli sekunder akan diteruskan ke rumahnya, seperti itu. Oke, selanjutnya jika piringan puli sekunderi semakin melebar, maka diameter pivot pada puli akan semakin kecil. Karena kenapa? Jika piringan puli sekunderi semakin melebar, maka diameter pivot pada puli akan semakin mengecil dan putaran roda semakin tinggi, namun demikian torsi roda belakang menjadi lebih rendah. Selanjutnya, apa fungsi slider? Slider berfungsi untuk mereda gesekan antara cam dengan primary sliding shaft. Karena kenapa? Slider sendiri berfungsi untuk sebuah komponen CVT yang berfungsi untuk untuk meredam. Artinya slider ini berada di antara komponen cam CVT dan primary sliding shaft atau puli bergerak dan berfungsi sebagai peredam. Selanjutnya, komponen di bawah ini yang termasuk komponen puli sekunder yaitu C. Cloth housing and cloth gear. Karena kenapa? Puli sekunder bisa disebut juga sebagai driven pulley. Terpasang bagian belakang CVT pada puli sekunder dan terdapat beberapa komponen seperti itu. Oke, untuk itu langsung dilanjut saja ke pada soal harian ini. Ada satu soal dari materi CVT yang selanjutnya dilanjutkan 3 soal dari soal hitungan dari rem dan 1 soal dari hitungan dari CVT. Langsung saja. Soal pertama, pada putaran tinggi sepeda motor matic CVT atau semua kan motor matic pakai CVT tidak mampu menaiki tanjakan. Nah, ini dikarenakan torque jam adalah salah satu komponen CVT yang terdapat pada puli sekunder. Torque jam berfungsi untuk menaikkan torsi roda belakang pada saat menanjak maupun pada saat kendaraan melakukan akselerasi secara spontan. Akibatnya, torque jam bergerak secara otomatis berdasarkan besar kecilnya beban yang dialami oleh roda belakang. Sehingga apabila kendaraan matic CVT tidak mampu mendaki dengan baik, maka salah satu penyebabnya adalah rusaknya komponen tersebut. Ini sesuai dengan pengalaman saya ambil nih. Saya pernah memiliki sepeda motor yang pada saat digas, pada saat nanjak itu malah mati mesinnya. Dan itu juga pengaruh ada dari injektornya, juga dari mungkin dari komponen torque jamnya. Dari injektornya itu sudah
kotor dikarenakan tangki bahan bakarnya itu awalnya mengalami karat, sehingga menyumbat kotoran karat itu menyumbat pada injektor tersebut, sehingga bahan bakar yang menyuplai ke ruang bakar tersebut atau ke ruang bakar ya itu tidak maksimal, sehingga pada saat digas terjadi sumbatan dan pengapian tidak terjadi kompresi secara sempurna, alhasil motor malah mati maupun tercucam ini tidak mampu bekerja secara maksimal seperti itu. Oke, kita lanjut saja untuk soal yang lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentang uraian perhitungan pada sistem rem. Di soal dijelaskan bahwa rem dibedakan menjadi dua, antara rem tromol dengan rem cakram. Dengan perbedaan jenis maka akan berbeda juga daya pengereman di masing-masing jenis rem. Misalnya kita membawa sepeda motor dengan kecepatan 90,5 mm per sekon. Untuk saja 90,5 meter per sekon. Dengan percepatan sekitar 21,21 meter per sekon persegi. Hitunglah berapa waktu pengereman orang tersebut. Bahwa diketahui V 90,5 atau kecepatan dan A itu percepatan 21 mm dengan rumus A T sama dengan V per A sama dengan T sama dengan 90,5 dibagi 21,21 meter per sekon persegi dibagi 21 meter per sekon persegi. Alhasil sama dengan T sama dengan 4,30. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi rumusnya T sama dengan V per A. Baik. Ini rumus untuk mencari waktu pengereman. Baik, next selanjutnya. Nomor 3 ini terkait dengan sistem rem mempunyai komponen bernama handle atau pedal rem, di mana memperoleh massa 30 M dan gravitasi, ini udah spesifikasinya, dan jarak SA atau jaraknya tempuh, jarak awalnya dan jarak akhirnya 200. Dan ditanyakan FA atau gaya handle pada sistem rem. Dijawab berapa? FP sama dengan M kali G. M tadi berapa? M 30 dikali 9,8, gravitasi sama dengan ini. Lanjut di substitusikan kepada FA sama dengan FP kali SA kali sin A sin SA bagi SA plus SB. Alhasil ini. Jadi FP sama dengan M kali G. Terus ada FA ini bisa didekatkan lagi sebenarnya. Oke, lanjut, cukup jelas. Nomor 4, sepeda motor dengan roda belakang kebanyakan menggunakan tromol. Bila diketahui gaya sebesar 950 N atau Newton, kemudian memiliki gesek sebesar 0,38, langsung saja gini, ini masukkan saja C 10 B 70 dan apa sih yang dicari? Gaya reaksi dan gaya reaksi pada sepatu rem. Ini sedikit mudah juga.
Rumusnya yaitu N sama dengan FA per mikro kali C plus B. Seperti itulah pokoknya. Jadi bisa dilihat. Seperti itu. Cukup jelas ya. Dan hasilnya 1287,26. Bagus. Dan ini terakhir soal untuk CVT. Pada motor CVT kan ada reduksi dan reducer, dan dimana ini gearnya itu 20 set 1 set, putarannya itu 20 rpm 70 rpm maksud saya, sedangkan gigi gear pada roll covernya itu 16 set. Ditanya itu berapa rpm pada roll conveyor belt tersebut, langsung dimasukkan aja. Ini dimasukkan dan hasilnya ini rumusnya. Seperti itu. Baik, cukup tontonannya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.